guys, welcome back di channel aku lagi. Hari ini kalian bisa lihat videonya panjang banget karena aku ngerekap 3 hari dalam satu video. Dan di sini aku mulai dari kegiatan aku di kantor. Ini aku lagi sambil baca buku kalau lagi kosong. Jadi kalian jangan heran, bukan berarti aku gabut, tapi kadang kalau misalnya lagi ada jeda kayak gini nih, lagi ada spare waktu, aku biasanya nyempetin buat nyelesain bacaan aku. Jadi aku sering banget bawa buku aku ke kantor. Aku jarang banget sih baca buku di rumah atau bahkan di jalan, karena kalau naik Transum tuh, transportasi umum maksud aku, itu tuh sangat tidak memungkinkan untuk baca buku karena bakal kedorong-dorong orang kan. Makanya waktu terbaik untuk baca buku menurut aku adalah di kantor, karena di kantor kan nggak yang 100% terus-terusan ada kerjaan. Mungkin kadang ada waktu senggangnya, atau kadang kalau misalnya aku lagi menerapkan teknik 20-10, jadi aku 20 menit kerja, 10 menit aku istirahatnya ya nggak scroll Instagram atau nggak scroll sosmed, tapi aku pakai buat baca buku. Lumayan 10 menit itu bisa dapat beberapa halaman. Jadi aku mengajak teman-teman yang nonton YouTube aku mungkin bisa membudayakan mulai budaya baca, maksudnya mulai menyukai membaca buku. Mungkin gak harus yang buku-buku berat gitu ya materinya. Kayak aku sendiri, aku suka baca novel kayak Terelie gitu-gitu, atau juga aku lagi seneng banget self development book gitu. Makanya aku baca si offline ini. Jadi kayak apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin kalau misalnya kita lagi offline gitu, lagi gak terekspos sama dunia perdigitalan gitu. Nah terus abis itu aku juga lagi mau mulai baca buku self development yang lain. Cuma aku masih belum menemukan yang sekiranya sesuai mood aku. Tapi sebenarnya pilihannya banyak banget dan aku lagi cari-cari di Gramedia juga. Mungkin kalau misalnya kalian punya rekomendasi buku tentang self development, itu bisa banget drop di komen karena aku lagi mencari buku yang seru. Dan balik ke videonya, ini aku lagi siap-siap mau makan siang. Biasanya tiap hari Jumat itu aku sama teman-teman kantor aku, kita biasanya cari makan di luar, jadi nggak bawa bekal dan nggak pesan makan juga. Jadi ini kita mau OTW ke Kemendikbud guys. Ya, kalian nggak salah dengar, Kemendikbud. Jadi kalau misalnya Kemendikbud ini sih dia ada kantin, dan setahu aku kayaknya sih terbuka untuk umum ya, karena selama ini aku juga makan di sana, tapi biasanya cuma hari Jumat aja, selebihnya nggak pernah karena lumayan jauh. Sebenarnya nggak begitu jauh, tinggal nyebrang MRT aja sih, tapi ya karena waktu istirahat Jumat itu lebih panjang, jadi kalau kita mau agak santai jalannya itu lebih cocok. Nah ini kita udah sampai, cuma nyebrang di MRT aja, terus habis itu sampai ke dalam area Kemendikbud. Jadi ini kalau misalnya kalian yang belum pernah ke Kemendikbud, aku juga jujur baru semenjak kerja di sini dan aku baru tahu kalau misalnya dia bisa buka buat umum, dan aku cuma buat ke kantinnya doang guys. Dan ini tuh dipakai juga buat orang-orang sholat Jumat, makanya kayaknya dia terbuka untuk umum ya, kayaknya tempat ibadahnya tuh lebih besar. Nah ini aku udah masuk tadi, udah jalan lagi masuk ke kantinnya, namanya Kantin Bogasera. Dan ini aku bener-bener merekomendasikan makanan-makanan di sini karena super murah. Jadi kalian bisa lihat, ini tuh aku beli bebek udah sama lalapannya, udah sama sambelnya 2 jenis, sama tempe atau tahu, dan ini gede banget bebeknya. Dan itu harganya cuma 35.000 guys. Menurut aku tuh dengan harga seenak itu dan bebeknya segede itu worth it banget. Dan udah selesai, kita udah selesai makan. Kita tadi tuh berempat atau berlima ya, aku lupa. Kita makan bebek semua karena itu favorit kita semua. Dan di tempat itu tuh yang jual bebek itu cuma satu tempat. Jadi kadang kalau misalnya kita telat dikit aja, kita udah kehabisan gitu. Dan bahkan banyak orang yang udah nge-WA abangnya duluan buat bikinin buat mereka. Jadi kita sering kehabisan. Nah lanjut lagi, ini aku balik ke kantor karena udah jam 12:30. Biasanya kita balik jam 12:30 atau jam 1:20, 1:15. Seperti yang bisa kalian lihat, kita tinggal nyebrang aja MRT, dan bener-bener suasananya lagi panas banget. Tiap hari Jumat itu selalu panas, tapi nggak apa-apa daripada hujan, karena kalau hujan kayak ribet banget dan males banget mau harus pakai payung dan hujan-hujanan. Dan tiap aku udah sampai di kantor, aku biasanya ngadem dulu di toilet dan memastikan penampilan aman dan tidak bau matahari ya guys. Jadi abis itu lanjut lagi masuk ke dalam ruangan buat bekerja. Tapi biasanya kalau hari Jumat itu agak fleksibel, jadi
baru bener-bener bekerjanya tuh biasa aku jam 1 lewat, jam setengah 2 bahkan, kadang tergantung mood. Karena orang-orang juga biasanya ada yang bahkan baru balik dari makan siang, apalagi yang soal Jumat ya kan. Dan itu aja kegiatan aku di kantor setiap hari Jumat. Next kita ke selanjutnya. Hai guys, jadi aku udah sampai rumah dan ini aku abis mandi baru banget keramas dan aku lagi bikin mie. Abis ini tuh aku bakal mau siap-siap surprisein pacar aku nanti jam 12 malam. Jadi please ikutin sampai akhir. Aku bakal ngedekor bagasi mobil aku. Jadi aku mau makan dulu ya guys, oke? Ya seperti yang tadi aku sebutin, ini aku lagi makan mie karena lapar banget dan harus nunggu sampai jam 12 malam ya kan. Dan ini aku lagi nge-unboxing tadi apa aja yang aku beli. Jadi ini aku beli paketan gitu, udah sama balon, sama hiasan-hiasannya dan sama peniupnya juga. Jadi aku tinggal niup aja, tinggal bikin satu-satu. Dan ada balonnya juga, aku suka banget karena yang ulang tahun cowok ya guys. Jadi aku pilih warnanya yang apa ya, yang cowok banget aja lah. Ada warna hitam sama warna gold, sama tulisannya warna silver. Dan ini lucu banget karena aku niup ini, bikin ini gak sendiri karena satu keluarga aku bantuin. Jadi ini aku ngerjain di kamar mamaku karena lebih luas. Terus juga aku dibantuin sama adek aku ngerjainnya. Mamaku juga bantuin iketin dan karena papaku juga lagi gabut. Jadi ini kita lagi sama-sama ngiket-ngiketin balon yang super banyak. Ternyata gak habis-habis, udah ditiupin. Kayaknya udah banyak tapi ternyata belum selesai juga. Jadi ini dia, ya bisa kalian lihat. Banyak banget dan ternyata aku belinya tuh murah banget. Gak nyampe 40.000, cuma 30 ribuan something gitu. Dan bahan balonnya tuh kenceng banget, bagus banget, doff gitu. Jadinya bukan yang murah. Padahal aku kira kayak ya udahlah ya balon-balonan biasa, tapi ternyata kualitasnya bagus juga guys, lumayan. Jadi aku seneng banget dapet produk yang bagus dan gak ada yang bocor. Karena kalian kalau misalnya yang sering beli kayak ginian kan suka ada yang bocor gitu gak sih, atau suka robek, dan ini gak sama sekali. Jadi aku super duper happy banget sama persiapan malam hari ini. Dan ini aku langsung skip aja. Ini aku udah make upan, aku udah siap-siap mau surprisein pacar aku. Dan ini tadi aku cuma wave rambut aku pakai kaos kaki seperti biasa supaya agak kebentuk aja. Dan ini hasilnya. Oh iya, dan aku happy banget. Ini tuh tahun kedua aku merayakan ulang tahun pacar aku. Jadi ya kalian bisa lihat, ini sebelumnya tahun lalu tuh aku gak ada bikin-bikin kayak ginian. Tapi biar ada yang beda, jadi aku surprisein pakai balon-balon tadi. Dan ini aku udah ganti baju, udah siap-siap, kita tinggal berangkat. Ini outfit aku cuma pakai sweater aja sama celana cut bra. Ini sebenarnya celana yoga. Tapi aku nggak tahu lagi mau pakai celana apa. Nggak mungkin pakai celana pendek ya kan. Jadinya aku pakai aja apa yang ada. Dan ini udah siap-siap. Tinggal mau masuk ke mobil aja, mau langsung cus aja kita ke rumah pacar aku. Oh iya, buat kadonya aku beliin jaket, terus ada kaos sama smartwatch gitu buat jam tangan dia yang kapelan sama aku. Terus habis itu sama bantal leher tapi yang isinya mukanya dia gitu. Dan ini aku udah siap mau OTW ke sana. Jadi kita lanjut dulu, kita OTW. Dan ini aku beliin kado, bukan kado, bukan kue ulang tahun biasa, tapi aku beliin dimsum mentai karena dia suka banget dimsum. Jadi aku beliin dimsum yang bisa di custom buat jadi kue ulang tahun kayak gitu guys. Dan ini aku sudah mengendap-ngendap ke kamarnya bareng sama mamanya dan adeknya. Dan ini dia, tada, happy birthday to my boyfriend. Ya dia lagi main sama teman-temannya, main game gitu. Jadi ya kita datengin aja ya kan. Dan ya emang agak krik sih karena ya mau gimana lagi ya, karena yang ngerayain juga cuma bertiga. Dan ini aku foto sama dia, nunjukin hasil kerja keras aku mengerjakan balon-balon itu. Dan aku seneng banget karena pacar aku suka sama surprise aku tahun ini. Dan semoga bisa surprise lagi di tahun berikutnya. Oke, itu aja vlog birthday aku hari ini guys. Hai guys, jadi itu aja video
surprisein pacar aku. Mungkin sangat singkat, tapi aku nggak bisa banyak tag pas lagi ngerayain dan sebagainya karena aku fokus ngobrol sama keluarganya juga. Terus habis itu ada dari teman-temannya, ada kakak iparnya juga yang nge-surprisein, jadi aku nggak mungkin ngevideoin terus megang HP, jadi aku fokus ngobrol. Jadi thank you guys udah ikutin tadi dari persiapan aku meniup balon sekeluarga ya, keluarga aku bantuin aku buat niupin balon, dan sampai selesai terlaksana surprisein pacar aku hari ini. Dan ini sekarang itu jam 2:23, aku harus tidur istirahat. Please kalian tonton sampai habis karena besok udah ganti hari ya, karena hari ini katanya sih pacar aku mau ngajakin aku makan di luar guys. Jadi pastinya aku bikin vlog, jadi kalian tonton sampai habis. Oke, bye bye, good night, thank you for today. Oke, good morning guys. Lanjut ke hari selanjutnya. Ini aku baru bangun, masih ngantuk banget, tapi aku nggak bangun di pagi hari karena aku kebangun kesiangan jam 12 siang. Aku baru bangun, lihat deh ini jam 11.52. Dan sebenarnya hari ini tuh aku pengen banget banyak kegiatan. Rencananya tuh sebenarnya awalnya pacar aku mau ngajakin aku keluar hari ini, tapi ternyata nggak bisa karena satu dan lain hal, dan aku bakal ceritain juga di video ini. Jadinya ya udah aku melakukan apa yang aku bisa hari ini. Dan hal yang pertama aku lakukan pas aku bangun, biasa ritual bangun dulu, doa dulu segala macam, stretching dikit-dikit. Habis itu aku langsung nurunin barang aku mau nyuci brush. Terus habis itu aku turun, ternyata ada ayam McD ya kalau nggak salah buat sarapan, mama aku beli. Sekalian aku bawa iPad aku ke bawah buat ngedit video yang kemarin yang udah kalian tonton. Semoga aja kalian suka ya guys. Dan ini aku sambil makan, sambil nonton YouTube. Next, abis itu aku lanjut buat cuci sepatu. Jadi aku tuh jarang banget buat cuci sepatu di luar. Aku jarang banget bayar cuci sepatu mahal-mahal yang kayak bisa 40-50 ribu. Aku lebih milih untuk mencuci sepatu aku sendiri, walaupun gak yang sampai wangi-wangi kayak laundryan banget, yang penting bersih. Karena pertama aku mengirit uang jujur aja, dan yang kedua selagi aku bisa kerjain di rumah ya udahlah, dan akhirnya juga bersih-bersih juga, malah aku lebih pede dengan hasil cucianku sendiri gitu. Next aku nyuci brush, ini banyak banget brushnya, dan udah selesai langsung aku jemur aja di meja belajar aku. Dan abis itu aku ini kalau kalian tadi juga perhatiin, aku tuh ada beli lampu-lampuan kayak gini lucu banget buat di mobil buat surprise pacar aku. Dan sayang banget kan ya, daripada aku kasih dia, mending aku taruh buat di kamar aku sendiri. Abis itu aku lanjut lagi buat ngejournaling apa yang aku mau kerjain, sambil juga ngebersihin dikit-dikit kamar aku. Terus abis itu aku cari doodle art sambil nonton drama Cina. Dan gak afdol rasanya kalau misalnya belum order makanan, karena gak ada cemilan sama sekali di rumah aku. Jadi aku memutuskan untuk membeli makanan guys. Makanan apa? Ini dia, kalian bisa lihat. Jadi aku tiba-tiba lagi, gara-gara aku nonton film drama Cina, tiba-tiba aku kepikiran mau makan takoyaki. Mungkin gak nyambung, tapi gak tahu kenapa aku tiba-tiba pengen banget makan takoyaki. Dan aku belum pernah nyobain ini di tempat yang aku beli ini, tapi ternyata enak banget guys, beneran. Satu kotak tuh isinya banyak banget seperti yang kalian lihat, dan aku ngabisin hampir setengahnya, sisanya aku bagiin ke adik aku karena ternyata enak banget. Dan tadinya tuh mau aku bawa ke atas sambil nonton drama, tapi karena seenak itu akhirnya aku makan lagi sampai nggak kerasa udah mau habis. Makanya sebelum habis aku bagi dulu ke adik-adik aku. Pokoknya ini ternyata enak banget. Dan ini aku beli takoyaki yang mix, jadi ada rasa bakso, dalamnya sosis, seafood, dan lain sebagainya. Pokoknya ini wah bener-bener enak. Dan ini yang rasa bakso isinya ternyata enak banget guys. Jujur pas aku lagi nge-record video ini, tiba-tiba aku pengen banget takoyaki, tapi ini udah malam dan masih kurang afdol lagi kalau nggak ada minumannya, ya nggak sih? Daripada aku harus membeli minuman banyak, mendingan aku bikin es teh manis sendiri di rumah yang bisa aku takar sendiri gulanya biar less sugar. Jadi ya aku bikin sendiri di rumah biar nggak perlu order lagi, uang lagi, ya nggak sih? Dan say hi to my cat.
kucing kesayangan aku si Bocil yang mulai mencium-cium wangi takoyaki. Jadi agak bandel, dia naik-naik meja buat mencium takoyakiku. Tapi ya tidak akan biarkan saja dia kelaparan ya, karena dia punya makanan sendiri. Dan udah selesai, balik ke kamar, aku rebahan lagi main game Township guys. Buat kalian yang mungkin juga suka main Township, please, aku pengen banget sebenarnya buat mainin Township bareng teman-teman aku, tapi ternyata teman-teman aku tuh nggak banyak yang main Township. Jadi kayak aku ikut grup join random grup gitu di Townshipnya sendiri, nggak tahu itu bot apa enggak. Jadi sebenarnya aku pengen banget, siapa tahu kalian ada yang main Township juga, please komen di bawah ya guys. Dan ini aku sebenarnya ini aku nyantai aja sih, jadinya rebahan di kamar sambil nonton drama Cina, sambil sesekali aku lanjut main game Township. Terus juga ini aku lagi lihat di luar tuh cuacanya lagi cerah banget. Sebenarnya agak mendung-mendung dikit, tapi enggak lah ya, lumayan. Dan ini udah menunjukkan jam 4:15. Terus sambil kayak gitu aku juga lanjut nge-journaling. Jadi ini adalah bentuk jurnal aku di bulan Agustus guys. Lucu banget gak sih? Ini adalah target aku YouTube, tapi puji Tuhan udah melampaui itu, udah 1.800 subscriber per aku videoin video ini. Seneng banget, thank you guys yang udah subscribe, dan semoga video yang panjang ini bisa menghibur kalian, karena beberapa ternyata banyak yang seneng banget nonton video aku dengan durasi yang lebih panjang. Jadi aku buat yang super panjang kali ini karena aku merekap 3 hari dalam satu video. Dan ini aku lagi sambil nonton drama Cina. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Terus juga sebenarnya journaling aku random aja sih buat update apa aja yang harus aku kerjain setelah ini. Tapi aku nggak begitu terlalu banyak membebankan diri aku ya. Dan ini aku lagi rebahan, kadang tuh lagi bengong aja karena kadang tuh kan capek banget ya, dan weekend itu kan sangat singkat. Jadi aku memaksimalkan me time aku kalau misalnya lagi gak ada kegiatan buat rebahan kayak gini aja. Karena mungkin aku bisa dikategorikan sebagai ya memang introvert, karena aku ngecharge diri aku untuk di rumah sendiri. Dan ini aku baru beli buku. Oh ya guys, ini aduh berantakan banget. Jadi ini pertama, ini aku tuh lagi menjemur brush makeup aku yang tadi aku cuci. Terus ini plastik buku tadi. Nah ini itu tutupnya ini tadi aku taruh sini buat ngeringin. Dan ini kaos kaki buat rambut aku. Jadi kenapa bisa se-curly ini rambut aku, karena pakai heatless curl, pakai kaos kaki. Ini pouch makeup aku, tadi aku kirain bakal pergi kan. Terus habis itu ini makeup yang lagi aku keringin juga. Ini bukunya yang mau aku bawa ke kantor buat jadi next buku yang bakal aku baca. Ini beberapa udah ada yang kering. Dan aku mau mengenalkan mood board aku. Jadi ini adalah manifestasi aku selama bulan ini dan bulan seterusnya. Jadi aku jelasin sedikit. Ini tuh pertama paling besar, ini tuh gambar Alkitab. Dan aku berharapnya ini aku bisa konsisten buat baca Alkitab, nyelesain Alkitab tahun ini. Terus pokoknya lebih dekat sama Tuhan. Terus gambar terbesar kedua YouTube. Semoga aku bisa secepatnya mendapatkan silver button. Masih jauh banget tapi gak apa-apa, namanya juga manifest kan, manifesting. Terus ini duit biar aku cepet kaya, amin. Terus habis itu ini aku ya ngedit konten segala macam. Ini outfit yang aku suka. Aku bisa kembali ke hobi aku. Ini ada buku-buku, ini ada lukisan, terus juga journaling. Dan kalaupun bisa keluar negeri, aku pengen banget ke Bangkok, pengen ke Thailand. Dan ini adalah body goals yang aku inginkan, karena ya aku lagi pengen banget buat rutin olahraga lagi. Jadi itu guys, ini adalah mood board aku yang aku pajang di sini seperti itu. Terus aku baru beli ini pewangi Glade. Jadi aku tuh suka banget wangi jasmine tea. Nah sebelumnya aku tuh beli yang Stella, dan guys ini testimoni jujur, ternyata wangi jasmine tea-nya tuh jauh beda banget dan enakan Stella daripada Glade. Jujur maaf banget Glade, tapi aku ngerasa baunya dia tuh kalau kata mama aku kayak walang sangit guys. Kalian tahu walang sangit kan? Jadi baunya tuh emang nggak enak. Jasmine tea-nya tuh terlalu pahit. Jadi kayak ini udah mau habis, untungnya aku kayak udah nggak mau beli lagi. Aku mau beli yang si Stella otomatik aja. Jadi itu, terus ini aku jadi room tour ya. Terus habis itu ini
Tadi aku deketin ke kasur karena buat naruh air minum. Kalian nggak boleh nggak minum guys, ini minum yang super besar supaya aku nggak lupa minum. Ada kacamata aku, es teh manis sudah aku bikin. Terus nih journaling aku lagi kerjain, terus aku lagi main game Township, lagi nonton drama Cina. Terus ya begini-begini saja. Terus tadi aku udah nunjukin sebelumnya ya, aku lagi masang. Jadi ini tuh bekas kemarin birthday pacar aku. Terus aku ambil aja karena ini gemas ya, dan gak perlu pakai listrik. Jadi ini udah pakai baterai, dan tahu gak harganya cuma 10.000. Selucu ini 10.000. Jadi ya kenapa tidak aku beli ya nggak sih? Jadi ya udah aku beli. Jadi kalau habis tinggal ganti baterai. Jadi ini kondisi kamarku terkini guys. Di sini aku pengen beresin mobil yang kemarin abis dipakai buat birthday surprise, sama mau walking pad aja, running pad, mau workout. Bye bye. Udah jam 4. Oke guys, tanpa kita tunda lagi, mamaku udah mengamuk karena nyuruh aku beresin mobil secepatnya. Jadi mari kita membawa alat tempur dan kita turun untuk membereskan mobil. Let's go. Oke, kegiatan selanjutnya adalah aku mau ngebongkar balon-balon yang kemarin. Ya ini kalian bisa lihat, aku langsung buka pagar aja karena nggak muat. Dan ya ini dia hasil kerja kerasku kemarin, meniup balon dan sebagainya. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam sudah harus aku bersihkan lagi. Tapi ini balon-balonnya jadinya dibawa masuk aja ke kamar. Ke dalam rumah maksudnya. Dan abis itu aku lanjut buat mindahin mobil. Jadi karena mobil aku terlalu ke pinggir, karena kemarin malam aku asal masukin aja, dan ini disuruh pindahin ke pinggir buat mamaku, ya sebagai area mamaku untuk membersihkan rumah ya. Dan lanjut aja, ini aku lagi melihat kucing-kucingku yang baru lahir. Tapi aku sedih banget, per hari ini aku nge-record sisa 2 karena 2-nya lagi hilang pas lagi rumah aku lagi dibersihin. Terus dia keluar-keluar dan kayaknya lupa jalan pulang, jadinya dia gak pulang guys. Yang 2-nya sisa 2-nya lagi sih masih ada untungnya ya. Dan kegiatan sibuk selanjutnya adalah aku pasang bendera. Jadi ini tuh sebelum 17 Agustus guys, aku nge-tag video ini. Dan aku bantuin mamaku buat masang bendera di depan rumah, karena gak mungkin lah ya gak masang bendera buat 17-an. Jadi ya aku membantu mamaku untuk memasang bendera buat ngencangin di depan, pakai tali rafia aja sih, yang penting gak jatuh. Ya pokoknya ini adalah kegiatan random aku di weekend ini ya guys, karena gak tahu lagi jujur ya mau ngapain. Dan ternyata mamaku ngajakin buat ayo pasang bendera aja, karena tetangga-tetangga aku udah pada pakai sedangkan aku belum. Dan ini cepat-cepat aja, dan ini hasilnya udah berdiri dengan kokoh ya. Dan abis itu lanjut aku mau jalan sore, karena aku melihat di smartwatch aku nggak banyak gerak hari ini dan disuruh bergerak lebih banyak. Jadi ya udah, sambil kita nonton YouTube, aku sambil olahraga aja. Aku biasanya ya paling ini aku 1 jam sih, 1 jam sampai 1,5 jam aku jalan. Dan ini aku sambil nonton podcastnya Raditya Dika, pasti kalian juga tahu ya gak sih. Dan ini aku bisa dilihat ternyata aku udah 1 jam jalan 60 menit lebih. Kemudian kalau misalnya dijarakin sekitar hampir 5 km. Dan kalori yang terbuang sudah ada 290 kalori ya katanya, dengan speed 5. Ya begitu guys, biar sore ini tuh aku bisa aktif. Dan ini kelihatan kan aku jadinya ada 6.700 langkah kurang lebih setelah aku 1 jam jalan di running pad ini. Lumayan banget kan guys. Dan ini aku udah beresin aja, terus istirahat, aku minum air putih yang banyak karena aus banget. Dan yang kalian lihat ini adalah hasil kerja mamaku. Jadi mamaku menggabut dan katanya sayang banget kalau balon-balonnya dibuang, jadinya diputuskan untuk dirangkai kayak gini karena bentar lagi adik aku yang cewek juga bakal ulang tahun, jadi katanya buat memeriahkan aja di rumah. Dan aku pesan kopi, ini kopi buah, jadi ini kopi campur jus alpukat gitu, aku juga baru tahu dan surprisingly rasanya enak guys.
Dan ini udah malam, aku udah selesai kegiatan. Hai guys, jadi kembali lagi, ini jam 6.42. Jadi tuh hari ini benar-benar aku menyibukkan diri seperti yang kalian lihat di video ini. Kayak aku sibuk banget, walaupun aku pikir bakal istirahat, tapi aku happy banget karena hari ini banyak sibuknya, mindahin mobil, beresin mobil, pasang bendera. Terus tadi aku juga akhirnya jalan kan, walking pad juga, workout lah bisa dibilang selama 1 jam. Terus juga abis itu aku udah makan, udah mandi, dan sekarang waktunya untuk saat teduh. Karena hari ini bener-bener aku lagi nggak banyak ngobrol sama pacar aku karena dia lagi kerja, jadinya aku nggak banyak ke distract, dan aku udah nyiapin Alkitab. Waktunya kita membaca Alkitab malam ini, hari Sabtu. Terus habis itu jurnal buat nanti journaling beserta dengan pulpennya, mana ya pulpen. Terus di sini juga ada iPad aku, HP, terus udah sih. Jadi hari ini aku mau saat dulu paling 30-45 menit. Terus abis itu mau istirahat aja, mau ngedit YouTube lagi. Terus udah deh mau tidur karena besok harus gereja, jadi harus bangun pagi. Dan ya itu aja guys, jadi aku mau mulai ibadah dulu. Oh iya, kalau misalnya kalian biasa, kalau mungkin kalian juga kayak aku Kristen, jadi biasanya kalau saat teduh itu aku nyanyi satu pujian dulu, nyanyi satu lagu yang sederhana-sederhana aja, yang bentar-bentar aja. Terus doa, baca Alkitab, terus abis itu renungan, biasa mikir, bengong, merefleksikan apa yang aku baca. Terus aku sekalian journaling, poin-poinnya apa aja, abis itu doa lagi, selesai. Itu aja. Jadi rencananya aku mau tidur jam 9 atau jam 10 seperti biasa malam ini, karena gak mau capek-capek, memaksimalkan waktu untuk istirahat, jadi besok bangun juga segar. Oke guys, jadi itu aja. Jadi ya, bye bye. Halo, akhirnya aku udah selesai saat teduh sebentar, baca Alkitab dan lain sebagainya. Dan sekarang aku mau journaling, abis itu mau edit YouTube. Oke. Dan kalian bisa lihat jurnal aku hari ini, mau mengisi apa saja yang sudah aku lakukan dan apa yang kira-kira harus besok aku lakukan. Let's go, kita journaling dulu. Oh ya, aku mau naruh ini dulu guys. Ini aku pindahin dulu ke sini. Dan ini dia, harus taruh. Besok harus aku bawa buat ibadah juga pastinya. Aduh, aku minum dulu, aus. Udah mau habis 1 liter, aku harus isi lagi. Dan ini dia, tadi aku pasti siang udah nunjukin ya jurnal aku. Jadi ini aku mau isi dulu. Hari ini tuh tadi mau aku udah ini pesen kue itu, aku salah, harusnya ini aku tulis kemarin. Cuci sepatu udah, brush makeup udah. Aku tadi mau shaving tapi gak jadi, jadinya mau besok aja. Dan karena seperti itu harus aku tandain, aku selalu pakai drawing pen. Karena ini nggak jadi sekarang, jadi aku kasih panah. Jadi ini buat lanjut nanti. Dan sekarang mau edit video YouTube itu. Terus ya di sini aku mau nulis diary yang pastinya kalian nggak boleh lihat curhatan aku hari ini. Oke, aku mau nulis dulu guys, mau journaling dulu. Oke, sambil aku mau journaling, aku mau nonton YouTube. Aku bingung sih mau nonton apa, tapi kayaknya aku mau nonton Dracin aja. Jadi kita buka WeTV, drama Cina. Apa ya?
itu tiba-tiba nge-lag. Bentar ya guys. Nah, ini aku lagi nonton yang kesekian kalinya Falling Into Your Smile, tentang cerita orang Chinlock di e-sport gitu. Karena aku suka nonton e-sport juga, jadi ya kita sambil nonton ini yang kesekian kalinya, dan kita siap juga buat journaling. Oke, ini dia aku nge-time lapsein aja selama aku nge-journaling. Aku lagi nulis gratitude log, apa aja yang aku syukuri hari ini, dan nge-checklist habit tracker aku. Terus juga nulis diary hari ini gimana aku menjalani hari ini. Gak terlalu panjang sih, singkat, padat, dan jelas aja. Yang penting aku bisa menuangkan perasaan aku di journaling ini. Dan ini benar-benar bagus banget guys buat menjaga mental health kita supaya tetap sehat dan tetap terjaga ya. Terus habis itu aku untuk mempertahankan rambut curlyku, aku selalu menggunakan headless curl pakai kaos kaki seperti yang kalian lihat. Ini caranya simple banget, dan karena rambut aku panjang jadi ini bener-bener works banget di aku. Jadi besoknya tuh aku nggak perlu nyatok lagi. Walaupun rambut aku tipikal yang kaku, jadi nggak bakal cepet hilang curly-nya, tapi aku tetap biar tetap banyak banget ya aku ngomong tetap ya. Jadi biar menjaga rambut aku bagus, makanya aku pakai kaos kaki untuk mempertahankan curlyan itu. Dan ini udah malam, aku udah matiin lampu pakai si lampu gemes itu ya yang baru aku beli kemarin. Dan ini adalah suasana malam sebelum aku tidur. Sudah sangat nyaman sambil nonton drama Cina. Karena aku lagi terobsesi banget sama drama Cina guys, gak tau kenapa. Dan sebelum itu aku juga sempetin dulu ngedit YouTube aku sampai selesai. Dan itu aja untuk kegiatan hari ini. Kita lanjut langsung tanpa basa-basi ya guys. Untuk ke hari selanjutnya, aku bangun jam 5, dan kalian bisa lihat ini di smartwatch aku tuh ada aplikasinya dan menunjukkan bahwa skor tidur aku cukup baik ya. Terus habis itu seperti biasa sebelum menjalani hari aku sempetin buat baca Alkitab dulu sebentar. Terus ini ya udah jam 5:30, aku ngedit lagi karena ngejar target kemarin karena belum sempet ngedit sampai habis. Dan matahari sudah muncul, sudah terang ya guys. Abis itu aku lanjut lagi buat stretching, ngedit lagi. Pokoknya nggak jauh-jauh dari ngedit. Dan abis itu aku siap-siap mau gereja. Dan inilah penampilan aku mau ke gereja hari ini. Udah bawa perintilan, udah bawa segala macam. Dan ini aku dari mobil dengan makeup super simple aku, yang aku tuh lupa banget bawa jepitan bulu mata guys. Jadi bener-bener kayak kerasa kopong banget, tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa. Dan aku gereja seperti biasa bareng pacar aku. Dan kalian lihat deh, ini adalah jam couple kita yang akhirnya kita pakai, yang aku beli. Jadi aku beli yang warna abu-abu dan pacar aku warna bawa eyeliner, nggak bawa penjepit bulu mata, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Jadinya make upnya begini doang. Yaudah lah ya, make up minimalis hari ini. Kita OTW dulu. Oke, dan ini udah sampai di gereja dan ke warung dulu beli permen. Dan abis itu ya ini dia sedikit cuplikan di gereja aku. Aku gereja di tempat pacar aku by the way. Dan abis itu udah selesai, kita mau balik pulang. Tapi sebelum pulang kita mau mampir dulu guys. Kita mau mampir dulu sebentar untuk merayakan ulang tahun pacar aku. Jadi keluarganya ngajak keluarganya yang di gereja itu juga buat makan-makan. Ya ini dia dengan keselengeannya dia. Dan ini kita makan di tempat makan Manado gitu. Dan ini tempatnya lucu banget, ada gambar ikan-ikannya gitu. Terus abis itu tempatnya juga luas, bagus di daerah Kelapa Gading. Dan ini kita pesan banyak banget makanan. Jadi sebenarnya dia konsepnya seafood yang bisa ditumpahin gitu di meja. Tapi karena kita juga pesan sayur segala macam, jadi nggak mungkin ya kan ditumpahin. Jadi ya tetap kayak gini aja. Dan ini kue ulang tahun yang dikasih temen-temennya, nge-surprisein pacar aku tadi, seperti surprisein. Dan ini dia penampakan si birthday boy. Dan udah selesai, kita lanjut aja langsung pulang ke rumah masing-masing. Oh iya, sebelum itu kita mampir dulu ke Pakuwon buat pacar aku menepati janjinya buat ngetraktir aku. Jadi kita makan di Pakuwon.
Udah sampai ini di parkiran dan lanjut aja kita mau masuk ke dalam. Aku jujur ini pertama kali aku ke Pakuwon, sebelumnya nggak pernah walaupun aku tinggal di Bekasi. Karena aku ngeliatnya kayak udah semrawut gitu dan macet terus kan ya. Cuma kebetulan di hari Minggu ini nggak macet, jadi aku manfaatkan untuk mencoba melihat apa aja sih di dalam, dan ternyata ya seru juga sih. Banyak pilihannya, banyak brand-brand juga di sana. Dan di sini aku mampir dulu ke Tizi. By the way, aku suka banget Tizi yang jasmine tea milk green. Aku lupa lagi guys nama itu. Pokoknya intinya dia jasmine tea atau green tea gitu, tapi dia milk gitu. Jadi pokoknya aku suka banget sama rasa yang itu. Dan kita mampir ke sini ke Monsieur Spoon. Terus habis itu aku lagi ngidam banget, pengen banget guys makan makaroni mac and cheese. Jadi aku akhirnya minta pacarku buat traktir aku mac and cheese aja di sini. Dan by the way guys, maaf banget, aku tuh ngeliat salah satu komen kalian kayak katanya kalau misalnya lagi nge-shoot muka aku tuh jangan sering-sering benerin rambut, tapi mungkin itu udah bagian dari habit aku. Jadi maafkan ya guys, akan aku kurangi mulai saat ini. Jadi nanti mungkin kalaupun aku nggak sengaja nggak akan aku masukin footage biar kalian gak bosan. Tapi terima kasih buat masukannya. Dan ini dia makanannya udah sampai, mac and cheese aku seneng banget, bener-bener seneng banget karena lagi kepengen banget guys. Dan pacar aku nggak mesen apa ya, aku lupa deh dia mesen apa. Kalau nggak salah ini kayak garlic bread gitu, tapi kayak dibuat sop gitu. Aku juga lupa nama makanannya karena menurut aku rasanya B aja kali yang itu, dan lebih enak yang mac and cheese yang punya aku. Jadinya ya aku makan dengan lahap dan dengan happy pastinya. Dan ini aku cobain menu yang lain, tapi biasa aja sih menurut aku, nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadinya itu aja. Terus habis itu kita pulang lagi, balik ke rumah. Oh ya, tadi itu aku ke tempatnya di outdoor, dan indoornya tuh tadinya rame, cuma pas aku balik tuh udah mulai agak sepi. Dan sebelum pulang mampir dulu ke Aeon karena di Pakuwon ada Aeon, jadi aku menyempatkan untuk membeli bekal untuk orang-orang rumah aku karena mamaku nitip sushi. Jadi ya kita belikan sushi guys di Aeon, langganan aku, karena kalau misalnya udah bingung banget pengen nyemil apa, kayaknya sushi tuh udah pilihan terbaik sih. Dan udah sore tuh harganya lebih murah, lebih diskon, jadinya ya kita beli. Dan aku juga beli puding karamel gitu, rasanya enak banget guys. Kalian harus cobain puding karamelnya Aeon karena emang seenak itu. Dan udah selesai, kita lanjut balik ke rumah. Dari tadi aku bilang ke rumah tapi nggak balik-balik ya guys, tapi ini beneran kok. Oh enggak, ternyata aku lupa, ternyata kita mampir dulu buat beli buah. Jadi teman aku tuh sakit dan aku ngebeliin dia buah anggur kesukaannya dia, dan aku juga beli buat diriku sendiri. Dan pacar aku juga beli, ini beli di Total di Bekasi juga. Dan ya itu aja guys, vlog 3 hari ini udah mau habis vlognya, dan aku akan kembali ke rumah beneran. Dan aku akan menyudahi vlog ini. Thank you so much guys yang udah nonton selama 39 menit plus ini. Semoga kalian gak bosen, semoga kalian terhibur. Dan kalau ada masukan bisa banget komen di bawah aja. Dan ini pas aku udah nyampe rumah, aku nyempetin buat jalan dulu di rumah. Lumayan lah ya, 60 menit lagi, 1 jam, karena aku nggak mau banget kehilangan track jalan kaki aku menargetkan untuk bisa 5.000 sampai 10.000 langkah per hari. Dan ini sebelum tidur, menyapa hari Senin, aku beresin kamar dulu, nyiapin buat besok dan lain sebagainya. Jadi itu aja guys vlog aku hari ini. Thank you so much for watching video sepanjang ini. Wish aku selalu sama, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, semoga dimudahkan segala apa yang kalian kerjakan sekarang. Jaga kesehatan guys dan stay safe for everyone. Dan itu aja untuk vlog hari ini. Makasih banyak udah nonton. Ditunggu vlog aku selanjutnya ya guys. Oke, ini finishingnya, aku mau tidur, udah jam 11 malam. Bye bye, love you so much.